Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Azza Mulia Puspitasari NIM 101200153 kelas HKIE. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah Sosiologi Hukum dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pemahaman dasar tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif. Kemudian, bab kedua yaitu mengenai sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Dalam bab ini, sosiologi hukum sendiri lebih berfokus terhadap gejala hukum dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, sosiologi hukum tidak dapat dilepaskan dari perubahan yang terjadi secara susul-menyusul sejak revolusi kemerdekaan. Kemudian, bab ketiga yaitu pendekatan dan aliran sosiologi hukum. Pada bab ini, ada 3 aliran dalam sosiologi, di antaranya sosiologi hukum, sosiolegal, dan juga sosiologi jurisprudens. Dapat dijelaskan sosiologi hukum yaitu di dalam masyarakat yang dinaungi oleh hukum, berawal dari kebiasaan masyarakat yang kemudian menjadi patokan. Selanjutnya yaitu tentang sosiolegal. Jangkauannya lebih luas, namun dari kita belum bisa mengikuti karena ketidaksesuaian kurikulum. Dan yang terakhir yaitu sosiological jurisprudens, yaitu hukum yang diikuti oleh masyarakat. Peraturan yang berawal dari putusan hakim yang dijadikan patokan dalam masyarakat dapat dikatakan secara garis besar yaitu aspek peraturan-peraturan. Ketiga aliran tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, diiringi dengan adanya nilai dan norma dalam masyarakat. Kemudian bab keempat yaitu tentang paradigma sosiologi hukum. Dapat dikatakan paradigma yaitu pola atau model berpikir yang mana dalam setiap mengamati sebuah objek, orang memiliki persepsi atau pandangan yang berbeda. Istilah paradigma itu tidak hanya untuk mengisyaratkan adanya pola atau pangkal berpikir yang berbeda, akan tetapi juga adanya potensi dan proses konflik antara berbagai pola berpikir yang akan melahirkan pemikiran yang berbeda-beda. Kemudian bab kelima yaitu tentang teori sosiologi hukum. Dalam teori sosiologi hukum lebih mengarah tentang konsep yang berasal dari ide imajinatif seseorang yang kemudian dituangkan dalam sebuah tindakan dan didukung dengan pengalaman-pengalaman yang didapat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang jika dikembangkan maka akan menghasilkan sebuah teori. Adapun yang disebut pengalaman ini tidaklah hanya pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia dari alam kehidupannya yang indrawi, tetapi juga diperoleh dari alam kontemplatif imajinatifnya, khususnya dalam ilmu pengetahuan yang berobjek manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian bab keenam yaitu tentang hukum dan solidaritas sosial. Hukum dan solidaritas sosial memiliki hubungan yang sama eratnya, yaitu kesadaran individual berkembang dalam cara yang berbeda dari kesadaran kolektif, seringkali malah berbenturan dengan kesadaran kolektif dominasi dari suatu sistem hukum. Didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi, yaitu akan bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan yang memungkinkan dan juga menggalakkan bertambahnya perbedaan pada kalangan individu. Kemudian bab ketujuh yaitu mengenai hukum dan perubahan sosial. Kelompok masyarakat berkembang dari masa ke masa dan mengalami perubahan yang signifikan serta dibarengi dengan adanya hukum dalam masyarakat, sehingga keduanya saling berkembang beriringan. Kemudian bab ke-8 yaitu mengenai hukum dan pembangunan di Indonesia. Hukum dan pembangunan diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara terencana untuk menuju pada suatu perubahan sosial diikuti dengan pembaharuan hukum dan rekayasa dalam bidang hukum. Kemudian bab ke-9, bab
terakhir, yaitu mengenai perencanaan penelitian sosiologi hukum. Penelitian dalam sosiologi hukum yaitu mengumpulkan data dan menyajikan data dengan sedemikian rupa. Peneliti harus objektif dan bisa hidup berdampingan dengan masyarakat, dapat dilakukan dengan observasi ataupun dengan wawancara. Objek utama dalam penelitian sosiologi hukum yaitu menilai perilaku manusia dari kebiasaan masyarakat, kemudian memunculkan nilai-nilai dan norma-norma yang kemudian menimbulkan kegiatan-kegiatan yang itu menjadi salah satu objek observasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.